Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin untuk pertemuan berikutnya. Jadi terakhir kemarin kita sampai ke halaman 38 paragraf ketiga yang ahaduha, ya. Yang ahaduha baris ke 1, 2, 3, 4, baris keempat. Jadi masih sebab kenapa ilmu ilmu nujum, ya. Kenapa? Sebab ilmu nujum kemudian ilmu sihir itu dilarang, yaitu karena membahayakan banyak makhluk. Jadi ada orang percaya pada perbintangan, peredaran bintang, kemudian ramalan dan seterusnya, lalu meyakini akan terjadi ini itu, membuat hati seseorang menjadi condong percaya kepada apa yang disampaikan oleh ahli nujum itu atau oleh ahli ramal itu, sehingga hatinya menjadi lemah keimanannya kepada Allah, walaupun mungkin secara lisan ia akan mengatakan tetap bahwa ia percaya pada Allah. Sebelum kita lanjutkan, kita tawasulan dulu ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati musannif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa ila hadrati asatidatina wa ustadatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sekarang kita lanjutkan wal alimu utawi wong kang alim arrosihu kang rosih nancap keilmuannya. Jadi orang yang betul-betul alim, betul-betul pinter. Bukan hanya alim dalam hal pengetahuan, tetapi alimnya sampai ke lubuk hati. Jadi al-alim ar-rosih, ilmunya betul-betul nancap ke dalam hati. Huwallazi yatla'u huwa ya al-alim ar-rasi allazi yatla'u kang muncul ala anna syamsa ngatasi sak temene matahari wal qamara lan bulan wan nujumalan bintang iku musakharatun isu musakharatun beredar bi amrihi subhanahu wa ta'ala kelawan perintahe Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang alim ar-rosih itu meyakini bahwa bintang, bulan, matahari yang sekarang beredar, kalau misalnya matahari keluarnya di siang hari, rembulan di malam hari, bintang pun di malam hari, di waktu-waktu tertentu. Kalau matahari keluar dari timur lalu terbenam di barat, bulan juga memiliki peredarannya sendiri, bintang juga begitu. Itu meyakini bahwa semua itu terjadi karena perintah Allah. Tetapi orang yang alimnya tidak rosih, dia akan membaca itu semua, bahwa di setiap itu semua ada pertanda tentang nasib seseorang atau nasib alam dan seterusnya. Nah, ini bedanya orang yang alim rosih sama tidak. Sehingga orang yang alim ar-rosih itu tidak terpengaruh. Misalnya ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, maka tidak terpengaruh. Misalnya ada orang meteng itu apa? Itu hamil. Ya, ada orang hamil lalu datang gerhana matahari, ada gerhana bulan, lalu selamatan, harus pakai segoliwat. Nah, enggak gitu, nanti akan bayinya dimakan graono katanya dan seterusnya. Nah, kalau orang yang alim rosih tidak begitu. Dia meyakini bahwa semuanya itu adalah
Nah, terjadi karena perintah Allah. Jadi dia melaksana, misalnya ia sodako, misalnya sodako itu ndak nunggu datangnya rembulan, ndak nunggu hamil dulu. Ya. Nah, bagaimana ya kalau itu semua ada orang yang begitu? Ya, kalau menurut kitab Ihya Ulumuddin berarti alimnya belum rosih ya. Ya, jadi keilmuannya dan keimanannya belum sampai menancap dalam hati. Nah, kalau ada orang seperti itu bagaimana? Nah, ya, kalau memang masih meyakininya, ya mau gimana lagi? Beragama itu kan tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Contoh, wa misalu nadri dhaifi, utawi contone penglihatane wong kang imane lemah, wong dhaif lemah imane. Ila husuli dha'i syamsi, maring merkolehe cahaya matahari. Akibatulu isyamsi, akibatulu isyamsi, ing akibate muncule matahari. Orang yang dhaif menurut Imam Ghazali adalah dhaif. Dhaif ini lemah dalam banyak makna. Ada yang mengartikan lemah dalam hal keimanan, artinya keimanannya, kepercayaannya itu tidak sampai kepada Allah. Tapi kenapa disebut lemah? Karena kepercayaannya berhenti kepada makhluk Allah. Contoh begini, adanya cahaya matahari itu disebabkan karena sebagai akibat dari terbitnya matahari. Kalau matahari tidak terbit, maka tidak ada cahaya matahari. Nah, maka keyakinannya itu berhenti sampai pada munculnya matahari menjadikan sebab adanya cahaya matahari. Nah, ini adalah dhaif ya. Dhaif dalam artian ilmannya yang lemah. Kalau orang yang alimnya rosih, tidak berhenti di situ ya. Adanya cahaya matahari itu sebagai akibat dari munculnya matahari. Nah, munculnya matahari, siapa yang memerintahkan matahari kok muncul terbit dari timur dan tenggelam di barat misalnya? Siapa yang nyuruh? Itu Allah. Maka imannya itu terus berlanjut sampai kepada Allah. Maka dia tidak dikatakan dhaif. Bahasa Imam Ghazali adalah al-alim ar-rasikh ya. Contoh lagi, misalun namlati, utawi perumpamaane namlah. Namlah niki semut. Lau hulika, seandainya diciptakan laha maring namlah apa aklun akal. Jadi Imam Ghazali membuat pengandaian, seandainya semut itu memiliki akal. Wakanat mongko ono opo namlah ala sadhi kirtosin, ing atase secarik kertas. Wahia hale utawi namlah iku tanduru ningali ila sawadin, maring apa ini, warna ireng, ila sawadil khatti, maring garis ireng. Yatajaddad mongko terus nggawe anyar. Fata takidu mongko ngeyakini sapa namlah annahu sak temene sawadul khatti, garis ireng iku fi'lul qalami, hasil perbuatane pulpen, pena. Wala tata rokko, lan ora munggah fi nadriha ing dalem penglihatane namlah, ila musyahadatil asabi'i, maring napa ini nyekseni pira-pira jari.
Summa kemudian minha saking musyahadatil asobi munggah mana ilal yadi sampai tangan. Summa kemudian minha saking yadi munggah mana ilal iradatil muharrikati maring apa ini kekarepan kang gerakake al yada ing tangan. Summa kemudian minha saking irada muharrikal yadda ilal katibi munggah maneh ilal katibi sampai penulis al qadiri kang mampu al muridi kang karep. Summa kemudian minhu saking al-katib al-qadiri al-muridi munggah maneh ila khaliqil yadi maring zat kang nyiptakno tangan wal kudrati lan kemampuan wal iradati lan kekarepan. Fa'aksaru nadril khalqi mongko utawi luwe akeh-akeh ningaline makhluk iku maksurun terbatas alal asbabi ing atase pira-pira sebab al qaribati kang parek cedhek asafilati kang rendah. Maktuun tur terputus minataroki saking munggah ila musabbabil asbabi maring pira-pira maring zat kang gawe sebab, zat kang nyiptakake pira-pira sebab man. Fahada mongko utawi iki iku ahadu asbabin nahyi salah sijine pira-pira sebab dilarange anin nujumi saking nujum. Jadi perumpamaan Imam Ghazali ngene, ilmu nujum niku ngeten. Umpama barangkali seandainya Allah itu membuat semut itu memiliki akal, maka semut itu akan mengira bahwa tulisan hitam yang ada di secarik kertas ya, itu terus akan bisa banyak baru ya. Dan kenapa bisa ada tulisan hitam itu, garis-garis hitam itu? Semut itu meyakini bahwa itu merupakan pekerjaannya pulpen atau pena, pensil. Seandainya pensil itu tidak nulis, pulpen itu tidak nulis, maka tidak ada garis hitam tadi. Hanya cukup sampai itu saja ya. Tidak, semut itu ndak ngira lagi, nggak naik lagi kiraannya. Yang megang pulpen kok bisa sampai jadi tulisan warna hitam itu siapa? Nggak mikir lagi bahwa yang gerakkan pulpen sampai tulisannya teratur, warnanya tinta yang dipilih hitam dan seterusnya sampai kepada jari-jari itu ndak sampai ke sana pikirannya. Kemudian ya ndak naik lagi. Jari-jari ini adanya di mana? Di tangan. Lalu ya ndak naik lagi pikirannya semut itu. Tangan ini siapa yang gerakkan kalau bukan ada karep dari pikiran seseorang. Saya tak milih nulis nama si A, saya tak milih nulis nama si B dan seterusnya. Ya ndak mikir lagi, naik lagi pikirannya sampai kepada sosok yang memiliki kehendak menggerakkan itu, manusianya, penulisnya yang mampu menggerakkan pulpen tadi, enggak. Terus ya enggak naik lagi sampai kepada kepada Allah, zat yang menciptakan tangan, yang menciptakan penulis, yang menciptakan kemauan penulis, kekuatan penulis sehingga bisa nulis. Hanya sampai kepada bahwa tulisan warna hitam ini itu adalah hasil pekerjaannya pulpen. Ini diantara sebab kenapa menujum itu dilarang. Kayak tadi misalnya dikasih tahu misalnya, kamu jangan begini, nurut ramalan nanti kalau kamu begitu maka nanti kamu jadinya
akan mendapatkan begini, bencana begini, musibah begini, lalu dia percaya pada itu, bahwa sebab dia akan dapat musibah karena adanya unen-unen si tukang ramal gitu tadi. Atau ada orang misalnya tadi yang saya contohkan orang hamil itu. Kenapa kok orang hamil ya? Karena sebelum datang ke sini tadi saya dikasih tahu sama teman-teman staf tadi. Pak mau punya momongan lagi. Siapa ini Pak? Dosen jenengan yang si ibu ini mau melahirkan. Oh iya, jadi pas nyampe sini saya ingatnya contohnya orang hamil. Orang hamil tadi itu, jadi ada gerhana, terus habis itu tidak dikasih tahu kamu nggak bikin selamatan segoliwat, terus nanti kamu anakmu nanti begini misalnya dipangan graono, nek sing krowo apa ya ndak tahu ya. Terus kok dia percaya bahwa sebab bayinya dimakan graono itu sebabnya ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Itu seperti kayak cerita semut tadi. Tinta tulisan hitam sebab pekerjaannya pulpen. Ya berhenti sampai situ. Orang itu ndak mikir siapa yang bikin gerhana itu muncul tanggal sekian itu, jam sekian itu. Terus siapa yang bikin sehat dan tidaknya janin dalam perut si ibunya tadi itu. Sama kayak orang misalnya nikah itu, nikah kemudian dihitungkan, oh kamu ndak cocok ini, nanti kalau nikah kamu dapat bencana A, B, C atau apa itu. Lalu dia percaya bahwa datangnya bencana itu karena tadi dari hitungan si orang itu. Padahal harusnya mikirnya lebih jauh lagi ya, agar tidak seperti semut tadi itu ya. Semut yang menyangka bahwa garis hitam yang ada di cari kertas itu adalah pekerjaan pulpen atau pena tadi. Harusnya mikir lagi ya, siapa yang bikin hitungan itu ya, siapa kan seandainya dia bisa tahu kenapa dulu ndak lahirnya, kan sekarang bisa pesan hari ya untuk lahir itu ya. Lah iya, kalau orang itu maka kan nanti bisa disiasati gini. Orang biar lahirnya nggak pas wetonnya bagian ini, maka dia lahir sesar pas tanggal sekian, pilih weton yang bagian ini kan itu. Nanti si calonnya juga gitu, bisa pesan dari itu. Kan nggak bisa disalahkan kan itu, nggak bisa disalahkan. Siapa yang bikin itu semua? Kenapa dia bisa lahir di tanggal itu, di jam itu, di hari itu, sampai ketemu wetonnya itu sekian dan seterusnya. Lalu diramalkan tadi itu ya, maka itu kenapa sebab bahwa ilmu nujum itu dilarang. Nah, seandainya ya umpama kok misalnya ada gerhana bulan atau gerhana matahari, tanda akan ada misalnya bencana alam apa itu. Nah, kalau dia meyakini bahwa akan ada bencana alam karena itu, ya itu masuk kategori doif atau seperti semut tadi itu. Tapi kalau dia berpikir lagi, siapa yang bikin tanda itu, kenapa tandanya ini datangnya sekian, kenapa dan seterusnya, maka itu adalah orang yang alimnya rosih. Kok misalnya nanti betul terjadi bencana alam misalnya, bukan tanda tadi itu yang menjadi penyebab ya, tetapi yang menjadi penyebab datangnya bencana itu adalah tetap semuanya atas kehendak dan izin Allah. Ya. Kayak misalnya orang hamil terus habis itu dikasih tahu dokter, nanti Anda itu lahirnya tanggal sekian sampai sama sekian. Kalau dia mikirnya kayak Namlah tadi, semut lagi, oh saya lahirnya sekian, katanya si dokteran itu. Kok dia betul tanggal lahirnya pas tanggal sesuai sampaikan dokter,
Oh, soalnya dokternya sudah bilang. Nah, itu seperti namlah tadi itu. Ya, harusnya mikirnya lebih jauh lagi ya. Ya. Siapa yang bisa dokter itu bisa memperkirakan dari mana? Ya dari ilmunya. Lah, ilmunya itu dari siapa? Ya dari Allah ya. Ya. Dan seterusnya pokoknya ujungnya harus ke Allah semua itu, sehingga tidak masuk kategori dhaif. Nah, maksurun alal asbab al-qariba asafila. Jadi orang-orang rata-rata ad-dhaif itu menyangka bahwa semuanya itu terbatas dari terbatas kepada sebab ya, terbatas kepada sebab. Karena ini ada orang nikah ketemunya selawe ya. Orang akhirnya sama orang tuanya, orang tua perempuannya tidak boleh. Lalu si laki-lakinya akhirnya matur ke bapaknya. Bapaknya akhirnya ngasih tahu ke calon besannya, itu ndak ketemu selawe, tapi itu ketemunya 25, akhirnya jadi nikah. Sampai sekarang ya sudah punya anak beberapa, sudah punya anak berapa, 3 apa berapa, itu ya ndak ada apa-apa, itu hanya bahasa itu. Sebenarnya saya mau ngasih saran lagi, ndak 25 nanti ndak boleh, kasih tahu aja 25 itu. Saya urung oleh malah di bahasa Arab no, atau di bahasa Inggris no, kan beda bahasa saja. Hanya jadi boleh. Nah, ini adalah ya hanya keyakinan kalian terbatas oleh itu ya. Tapi ada juga yang menikah terus habis itu ternyata terus dia tidak jadi nikah, misalnya cerai atau apa itu. Loh kan disebut skandani ya. Kok dia percaya bahwa sebabnya itu karena hitungan tadi ya, ini maka seperti namlah tadi, semut lagi. Maka harusnya adalah bahwa sebab itunya adalah ya cerainya misalnya itu adalah sebab ya karena dari Allah tadi itu. Hitungan tadi gimana ya, tidak boleh diyakini sebagai sebab, tetapi itu adalah dari Allah semuanya. Sehingga tidak menyalahkan yang hitungan tadi. Soalnya saya dulu punya teman itu, orang tua perempuannya sampai hitungan seperti itu, terus tahu kan teman saya akhirnya pas ditanya calon mertuanya, tanggal lahirmu berapa, dicarikan yang cocok. Akhirnya dicarikan setuju, sudah mau nikah, pas mau ke KUA diminta EKTP, nggak bisa bohong, ketahuan. Akhirnya buyar, nggak jadi nikah. Ada yang model sampai begitu itu. Ada yang sampai ya memang itu betul ya. Jadi keyakinan masyarakat itu luar biasa itu. Saya sering nyampaikan ke teman-teman mahasiswa itu, siapa kalau bukan kalian yang akan merubah keyakinan yang ada di masyarakat itu. Banyak ilmu nujum, nujum itu ramalan dan seterusnya itu diantaranya seperti itu. Maka kenapa di beberapa pesantren itu ada yang melarang belajar tentang ilmu nujum, maksudnya termasuk falak itu, karena ya ada ramalannya itu ya, sehingga tidak diperbolehkan. Walaupun tetap ada yang memperbolehkan, tidak apa-apa, itu kan masing-masing pendapat atau versi ya. Jadi dalam mimpi juga, mimpinya begini, akhirnya orang itu tidak mau apa-apa, nunggu mimpi. Yang sering dijadikan ini kan kadang ada orang istikharah, itu udah, tapi saya tidak mimpi loh. Siapa yang nyuruh kamu nyari mimpi? Tidak ada perintahnya istikharah suruh harus mimpi, itu tidak ada perintahnya, hanya suruh istikharah itu. Akhirnya kamu sudah tapi belum yakin loh. Kenapa kok nggak yakin? Soalnya saya belum mimpi. Sebenarnya itu menurut psikologi kan nanti bisa tersugesti dirinya sehingga sampai ke alam mimpi itu. Akhirnya dia berdasar pada mimpi tentang hal-hal itu. Padahal secara menurut kitab Manal Qoton bahwa mimpi itu tidak boleh dijadikan dasar untuk pedoman
tidak boleh dijadikan, seluruhnya harus yaqdhah ya. Itu fahada ahadu asbabin nahyi anin nujum. Jadi ini adalah menjadi sebab kenapa ilmu nujum itu dilarang. Kenapa ilmu nujum itu dilarang? Karena dia bersebab karena menjadikan orang lebih percaya kepada asbab daripada percaya kepada musabbibul asbab, lebih percaya kepada sebab daripada percaya kepada zat yang menciptakan sebab itu tadi. Itu kenapa nujum itu dilarang, ramal dan seterusnya. Nah, kenapa kok tidak seperti ilmu-ilmu eksak yang lain? Karena ilmu-ilmu eksak itu orang sudah bisa menalar, menerimanya. Ada fase ini, fase ini, fase ini. Tetapi untuk nujum kan tidak ada pelantarnya tadi. Hitungan ini kok tiba-tiba tidak boleh nikah. Ada gerhana ini kok tiba-tiba disuruh selamatan segoliwat. Kemudian macam-macam, yaitu tidak ada nalar untuk merangkainya ke sana. Itu kenapa nujum itu dilarang. Mungkin ini yang kita pelajari, yang kita ngaji di sore hari ini. Kayaknya sudah 30 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.